HSU Balangan tinjau lokasi TMMD 2022. 11 inovasi dari 8 SKPD ikuti lomba inovasi Balangan. DPPA Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Sosial P3A PMD Balangan gelar monif pencegahan perkawinan anak. Ketua Yayasan Altamar Balangan, Risalatun Nahdia Tamrim, ikuti seleksi pemuda pelopor tingkat nasional. KONI Balangan gelar Kujurprov Pencaksilat Bupati Cup 2022. Dialog Adat Festival Budaya Dayak Dea 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut baterbangan selengkapnya. Kodim 1001 HSU Balangan yang dipimpin Letkol Infantri Dwi Hendrajaya didampingi oleh Kepala Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Balangan, Urainur Iskandar, beserta masyarakat setempat melakukan peninjauan lokasi TMMD di Desa Matang Hanau, Kecamatan Lampihung, Selasa 23 Agustus 2022. Kodim 1001 HSU Balangan yang dipimpin Letkol Infantri Dwi Hendrajaya didampingi oleh Kepala Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Balangan, Urainur Iskandar beserta masyarakat setempat melakukan peninjauan lokasi TMMD di Desa Matang Hanau, Kecamatan Lampihong, Selasa 23 Agustus 2022. Program TMMD ini dilaksanakan bersama pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat setempat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses jalan agar perekonomian masyarakat semakin lebih baik. Kami bersama Pemda, dalam hal ini Kepala Dinas PMD, kemudian unsur Forkopimca, kita meninjau rencana lokasi TMMD tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kodim 1001 HSU Balangan. Dalam hal ini kita akan mengerjakan sasaran fisik berupa memperkeras jalan sepanjang 1,3 km atau 1.300 meter. Jadi ada penambahan jalan kurang lebih 35 cm. Jadi 15 cm itu dikeras, kemudian 20 meter akan kita cor sepanjang 1,3 km tersebut. Dan ini dibalut dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa. Tentunya ini melaksanakan kerjasama antara Pemda, TNI Polri, dan tentunya juga melibatkan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka akses jalan agar perekonomian masyarakat di sini akan lebih baik ke depannya. Selain sasaran fisik, ada pula sasaran non-fisik seperti penyuluhan informasi tentang wawasan kebangsaan, kesehatan, hukum, dan lain sebagainya. Di samping itu, Kepala Dinas Sosial P3A PMD Balangan, Urainur Iskandar mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu program pembangunan pemerintah daerah dengan berkolaborasi bersama TNI, yaitu TMMD. Tadi kita setelah melakukan peninjauan, jadi kami informasikan bahwa ini adalah salah satu program pembangunan pemerintah daerah, tapi dengan pola berkolaborasi dengan TNI dalam program TNI Manunggal Masuk Desa. Nah, kenapa ini kita coba dengan TMMD? Supaya pertama yang jelas ini programnya cepat ya, supaya artinya kita mengharapkan program ini bisa cepat terlaksana agar akses jalan atau akses untuk masyarakat bisa cepat teratasi, karena selama 13 tahun terakhir ini kan masyarakat boleh dikatakan terisolasi karena akses untuk transportasi agak terganggu dengan adanya banjir. Jadi kita harapkan dengan program TMMD ini bisa segera menyelesaikan permasalahan itu. Di mana menurutnya melihat dari kondisi dan akses jalan yang ada di Desa Translajar Papuyuan ini, masyarakat seperti terisolasi karena akses transportasi terganggu saat banjir tiba.
Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Delapan SKPD Kabupaten Balangan ikuti Lomba Inovasi Balangan atau Bailang di Aula 1 Bapeda Litbang Selasa 23 Agustus 2022. 8 SKPD Kabupaten Balangan ikuti Lomba Inovasi Balangan atau Bailang di Aula 1 Bapeda Litbang Selasa 23 Agustus 2022. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan, Rahmadi Yusni mengatakan lomba presentasi Bailang rutin dilaksanakan setiap tahun. SKPD yang berhasil lolos dari 98, dari beberapa SKPD hanya 8 SKPD. SKPD-nya mungkin nanti di Dukcapil, penanaman modal, Dinas Pendidikan, Kepegawaian, terus Puskesmas, Urin, dan yang jelas ini ada 8 dengan jumlah inovasi 11 inovasi. Sebenarnya inovasinya kemarin itu 98 diseleksi yang memenuhi kriteria 11 inovasi. Peserta yang melaksanakan presentasi hari ini inovasinya sudah pada tahap outcome dan sudah memenuhi kriteria untuk ajang Innovative Government Award atau IGA. Dari hasil penjaringan inovasi yang dilakukan oleh Bapeda Litbang pada SKPD, BLUD, dan UPT Puskesmas di Kabupaten Balangan, terjaring 98 inovasi yang berupa gagasan, ide, maupun inovasi yang sudah berjalan. Disampaikan Rahmadi Yusni, tujuan dari inovasi ini pertama memang program atau arahan pemerintah pusat, di mana inovasi ini wajib dilakukan pemerintah daerah dan untuk Kabupaten Balangan minimal diwajibkan 1 SKPD 1 inovasi. Untuk tahun depan itu mungkin dinaikkan lagi 1 SKPD lebih dari 1 inovasi. Berdasarkan laporan Kepala Bapeda Litbang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386 Ayat 1 dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Sebagai bentuk penjabaran perundangan tersebut disahkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Balangan. Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas P3A PMD menggelar monitoring dan evaluasi RAD atau Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di 13 kabupaten atau kota Kalimantan Selatan di Aula Dinas Sosial P3A PMD Balangan, Rabu 24 Agustus 2022. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial P3A PMD menggelar monitoring dan evaluasi RAD atau Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di 13 kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan di Aula Dinas Sosial P3A PMD Balangan, Rabu 24 Agustus 2022. Dalam rangka percepatan pelaksanaan penurunan perkawinan anak di Provinsi Kalimantan Selatan dan menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak tahun 2021 hingga 2026 Nomor 20 tahun 2022 serta memperhatikan jumlah perkawinan anak yang masih tinggi yaitu 15,3%. Kepala Dinas Sosial P3A PMD Balangan Urai Nur Iskandar mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi ini bagian dari upaya Dinas P3A PMD untuk pencegahan perkawinan anak.
tim dari provinsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi daerah yang sudah kita lakukan. Nah, jadi dengan demikian, dengan ada Monep ini nanti akan dinilai sejauh mana upaya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Balangan, seperti apa dalam upaya untuk pencegahan perkawinan anak. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Haji Sarmin menyampaikan terkait evaluasi kegiatan tentang pencegahan perkawinan di bawah umur ini. Jadi harus diketahui faktor penyebabnya karena terjadinya perkawinan di bawah umur ini harus dikaji faktornya. Jadi harus diketahui faktor penyebabnya kenapa terjadi perkawinan di bawah umur ini. Ini harus dikaji. Faktor-faktor penyebabnya kalau sudah ketemu, lah faktor inilah yang dijadikan bahan untuk mencoba untuk mengurangi perkawinan di bawah umur. Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga atau KHPK DP3 Provinsi Kalimantan Selatan, Soeharto selaku narasumber menjelaskan tujuan pencegahan perkawinan anak adalah mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan bakat dan martabat kemanusiaan, mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dewi Sinta dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Ketua Yayasan Altamar, Risalatun Nahdia Tamrin mengikuti rangkaian seleksi pemuda pelopor tingkat nasional tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di SD Alam Altamar, Rabu 24 Agustus 2022. Sampai saat ini sudah tadi Ketua Yayasan Altamar Risalatun Nahdia Tamrin mengikuti rangkaian seleksi pemuda pelopor tingkat nasional tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di SD Alam Altamar Rabu 24 Agustus 2022. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, Akhriani menyampaikan rasa bangganya kepada Risalatun Nahdia. Kami sangat bangga. Jadi Bu Nadia ini, dia perwakilan Kalimantan Selatan. Jadi bukan perwakilan Balangan lagi. Jadi perwakilan Kalimantan Selatan dalam rangka untuk mewakili provinsi kita ini dalam rangka ajang nasional. Jadi fix spending ini adalah kedatangan langsung dari tim penilai dari Kementerian Pemuda Olahraga Pusat terhadap benar enggak apa yang disampaikan di Nadia ini dalam paparan tingkat provinsi kemarin. Akhriani mengatakan hari ini kedatangan langsung dari tim penilai dari Kementerian Olahraga Pusat tenaga ahli Menteri Samsul Komar terhadap apa yang disampaikan Nahdia Tamrin pada paparan di tingkat provinsi. Selanjutnya, karena ini di bidang pendidikan, secara otomatis yang dinilai adalah bidang pendidikan, dan pada saat paparan tim juri memberikan masukan agar lebih memperdalam mengenai teknis pendidikannya. Disampaikan Risalatun Nahdia Tamrin, memang tanggapan dari tim penilai salah satu faktor utamanya adalah harus berfokus pada metode pembelajaran yang ada di sekolah alam. Jadi memang tanggapan dari tim penilai tadi salah satu faktor utamanya adalah kita harus berfokus ke metode pembelajaran yang ada di sekolah alam. Karena dari presentasi tadi memang saya akui bahwa itu ada sedikit celah mengenai metode pembelajarannya di sekolah alam. Jadi lebih banyak bagaimana tadi perjalanan terbentuknya sekolah alam, kemudian perjalanan terbentuknya komunitas dari GameZ Project. Jadi saya kelewatan mengenai menjelaskan bagaimana materi itu tadi. Namun ini adalah masukan yang berarti, jadi ketika insya Allah kita akan lolos di nasional, kita akan perbaiki poin-poin yang sudah diberikan oleh tim Dewan Juri tadi. Yang menjadi fokus adalah mengembangkan sekolah alam Altamar dan kegiatan-kegiatan di yayasan, sehingga bisa memperkuat dan meyakinkan Dewan Juri bahwa ini adalah program yang ditawarkan dan bermanfaat untuk masyarakat Balangan. Berhadir dalam kegiatan asisten 3 bidang administrasi Setda Balangan, Camat Paringin Selatan, Kepala Disporapar Kabupaten Balangan,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pembina Yayasan Altamar, tamu undangan, dan orang tua murid. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Balangan gelar Piala Bupati Balangan kejuaraan Provinsi Pencaksilat se-Kalimantan Selatan yang bertempat di Gedung Olahraga Sanggam Balangan Jumat 26 Agustus 2022. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Balangan gelar Piala Bupati Balangan kejuaraan Provinsi Pencaksilat se-Kalimantan Selatan bertempat di Gedung Olahraga Sanggam Balangan Jumat 26 Agustus 2022. Sebanyak kurang lebih 100 peserta silat dari 13 kabupaten atau kota ikut berpartisipasi dalam ajang regional Kalimantan Selatan tersebut. Hadir dalam kegiatan Bupati Balangan yang diwakili oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Kabupaten Balangan Ahriani, Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Kalsel diwakili oleh Dr. Andes Widarta selaku Sekretaris Umum, Juhdi selaku Ketua Umum IPSI Balangan, perwakilan KONI, TNI Polri, para pelatih dan peserta silat lainnya. Ahriani selaku Kadis Porapar saat ditemui usai acara menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini yang dimana pihak Provinsi Kalsel memberikan kesempatan dan kepercayaannya kepada Kabupaten Balangan. Alhamdulillah mendapat kepercayaan lagi dari pihak pengurus olahraga di provinsi, salah satunya adalah IPSI ini untuk bisa melaksanakan kejuaraan provinsi sekaligus Bupati Cup Kabupaten Balangan. Jadi kami selaku stakeholder bidang keolahragaan di Kabupaten Balangan berterima kasih nih dengan pihak pengurus provinsi untuk memberikan kesempatan kepada kita sehingga bisa terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan silat di tingkat provinsi ini. Sementara itu, Dr. Andes Widarta selaku Sekretaris Umum IPSI Provinsi Kalsel juga menambahkan terkait kegiatan ini sekaligus memberikan sosialisasi peraturan di 2023 kepada pelatih dan atlet agar kiranya diketahui perbedaan antara peraturan di tahun ini dan di tahun selanjutnya. 2023 jadi peraturan yang terbaru nanti akan digunakan pada tahun 2023 sekaligus sosialisasinya kepada para pelatih bahwa apa bedanya antara peraturan 2012 yang sekarang dengan 2023 yang akan datang, tahun 2023 yang akan datang. Jadi sosialisasi sampai kepada para atletnya. Ini satu hal yang kami bangga terhadap kejuaraan ini. Kami bisa bersosialisasi tentang peraturan baru. Jadi ini Bella Kirarendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Dialog Adat Festival Budaya Dayak Deah 2022 di Desa Liu, Kecamatan Halong, Sabtu 27 Agustus 2022.
Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Aulia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Adat Festival Budaya Dayak Deah 2022 di Desa Liu, Kecamatan Halong, Sabtu 27 Agustus 2022. Kepala Desa Liu, Sukri, mengatakan terkait acara dialog ini merupakan salah satu rangkaian awal Festival Budaya Dayak Deah yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tabalong, Desa Pangelak, Kecamatan Upau. Sukri mengatakan kegiatan ini penting untuk didengarkan bersama-sama agar lebih memahami apa itu masyarakat adat, hukum adat, beserta hak dan kewenangannya dikaitkan dengan prinsip bernegara. Ya, harapannya jelas kami menaruh satu harapan besar kepada pemerintah dalam hal ini pemateri yang datang dari staf ahli kepresidenan, karena kami masyarakat adat Dayak pedalaman ini kadang-kadang ngotot dengan aturan karya pandokan yang ada, sementara dari sisi hukum positif itu akan nanti bersilangan. Nah, harapan kami ke depan dengan diadakannya rembuk ini, jadi bagaimana hukum adat itu berjalan tanpa harus bersilangan dengan hukum negara. Mewakili Bupati Balangan, analis kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, ekonomi, sosial budaya, dan agama Kesbangpol Kabupaten Balangan, Sahrudin dalam sambutannya mengatakan dialog adat dilaksanakan agar kesesuaian cara pandang dan pemahaman terhadap hal-hal apa saja yang dilakukan dalam kegiatan kebudayaan. Dialog adat dibagi dua tahapan. Pertama, dialog dengan narasumber yang didatangkan untuk mencari kesesuaian pemahaman dan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat adat atau masyarakat hukum adat dan unsur turunannya. Dialog kedua membicarakan hal-hal yang termasuk dalam pengaturan dan pelaksanaan adat Dayak Deah, membicarakan bentuk hubungan antar kelompok yang berada di Tabalong dan Balangan. Hadir dalam kegiatan Dandim 1001 HSU Balangan, Polres Balangan, Disporapar Balangan, pemangku adat dari Kabupaten Tabalong dan Balangan. Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Ahli adat itu beliau-beliau ini.